Indonesia akan menjadi miskin sampai hari kiamat. Kenapa? Ngasih ke Arab uang. Yang kedua, jangan angkat Habib-Habib untuk ceramah di Indonesia. Itu program saya. Kalau saya Menteri Agama, jangan suruh khutbah seperti Habib Rizik, Bahar Sengit. Itu jangan suruh khutbah. Jadi semua ustadz harus dibuatkan sertifikasi khutbah naik mimbar. Sudah lebih setengah abad, hampir 1 abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah, rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Sudah lebih setengah abad, hampir 1 abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah, rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Dan ini sangat membahayakan sekali ya teman-teman, dan tidak bisa dibiarkan. Kalau Panji Gumilang yang jadi pemimpin Islam, Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Panji Gumilang, saya balik lagi ke Indonesia. Senang saya. Atau Panji Gumilang yang jadi Menteri Agama. Yang jelas antara Panji Gumilang dan Saifuddin Ibrahim ini punya rencana untuk Indonesia dan umat Islam di Indonesia seperti itu. Jadi orang seperti Panji Gumilang atau Syekhnya Al-Zaitun dan orang seperti Saiful Ibrahim ini kalau tidak segera ditangkap, maka mereka akan dengan seenaknya saja mengatakan sesuatu yang tidak semestinya mereka katakan, kemudian merubah sesuatu yang tidak semestinya mereka merubah. Program Panji Gumilang kalau jadi Menteri Agama satu, jangan naik haji ke Arab. Itu ngabisin duit. Menguntungkan Arab, rugikan Indonesia. Teman-teman simak video ini sampai selesai. Ingat, jangan di skip, jangan di skip. Bayangkan satu orang naik haji, itu bayar full untuk orang Arab saja, untuk Arab Saudi 50 juta. Kalau yang naik haji itu adalah 300.000 muslim tiap tahun, berapa keuntungan Arab hanya gara-gara naik haji? Surplus APBN Arab Saudi itu 700 triliun rupiah tiap tahun gara-gara orang Indonesia naik haji. Untung 700 triliun loh, gara-gara naik haji. Hentikan dong naik haji itu supaya Indonesia kaya. Jadi program Panji Gumilang atau saya kalau saya jadi Menteri Agama, hentikan naik haji ke Arab. Tutup naik haji ke Arab, karena naik haji itu merugikan Indonesia, memiskinkan Indonesia secara absolut.
Indonesia akan menjadi miskin sampai hari kiamat. Kenapa? Ngasih ke Arab uang. Yang kedua, jangan angkat Habib-Habib untuk ceramah di Indonesia. Itu program saya. Kalau saya Menteri Agama, jangan suruh khutbah seperti Habib Rizik, Bahar Sengit. Itu jangan suruh khutbah. Jadi semua ustadz harus dibuatkan sertifikasi khutbah naik mimbar. Oleh karena itu Habib-Habib tidak boleh ceramah. Yang hidung agak panjang itu, kayak burung betet itu. Jangan suruh naik haji, jangan suruh ceramah. Itu yang kedua. Jadi orang-orang ustadz seperti Basalama nggak boleh, ya, Dusoma yang pikiran-pikiran ngeres kayak begitu tuh nggak boleh khutbah tuh. Somat, Aagim, pokoknya Ustadz Sudrun tidak boleh ceramah. Saya harus mengeluarkan sertifikatnya bahwa di setiap kabupaten itu ada ustadz-ustadz yang boleh ceramah atas tanda tangan Menteri Agama, yaitu Saifuddin Ibrahim. Kalau belum dapat itu sertifikasi dan dia tidak mumpuni pola pikirnya dan pemahaman, bukan masalah kepandaian, tetapi bagaimana membangun Indonesia yang toleransi dan damai, itu adalah harga mati yang harus dijunjung tinggi oleh seorang ustadz. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Raja Salman Arab Saudi, imam-imam masjid yang radikal tarik, masukin penjara. Jelas? Yang ketiga, pesantren program saya. Pesantren harus diubah seluruh kurikulumnya karena pesantren adalah sumber malapetaka dan sumber menciptakan, memproduk teroris. Apa? Teroris. Teman-teman dengar dan pahami baik-baik rencana busuknya Panji Gumilang, syekhnya Pondok Pesantren Al-Zaitun, dan dengar dan pahami baik-baik rencana busuknya juga Saifuddin Ibrahim. Kalau belum diperbaiki materi dan kurikulum pesantren di seluruh Indonesia, jangan harap Indonesia aman, jangan harap Indonesia damai. Nggak ada kedamaian itu sebelum memperbaiki ini kurikulum pengajaran. Dan tentu saja yang keempat, semua guru-guru yang tidak qualified, guru-guru yang mengajar di pesantren harus dikebiri supaya tidak melakukan pelecehan terhadap santri-santrinya. Kalau enggak, biarkan guru-guru perempuan saja yang mengajar di sana. Toh sekarang bisa pakai live, mengajar lewat YouTube. Saya bisa mengajar. Jadi jelas sekali ya teman-teman, baik Panji Gumilang maupun Saifuddin Ibrahim punya rencana busuk selain untuk Indonesia juga umat Islam yang ada di Indonesia. Jelas sekali mereka juga termasuk nama Ponpes Al-Zaitun itu sendiri, di mana yang syekhnya adalah Panji Gumilang itu adalah antek-antek Yahudi, dan ini tidak bisa dibiarkan karena memang sangat membahayakan sekali.